Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen Joseph bersama dengan Muslim, di mana di dalam diskusi ini Muslim mempertanyakan yang mana sebenarnya yang merupakan wahyu Allah di dalam Alkitab. Nah, seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Nah ini berani gitu dong. Hanya ini Katolik yang sengklek ya Bang Ardi. Hanya ini Katolik yang sengklek. Hanya inilah. Kita bahas kitab suci bro. Berani gak? Oh langsung 3 orang bahas kitab suci apa itu? Oh langsung 3 orang katanya. 1 lah. Terus 2 orang di sini ngapain? Wasit. Oh wasit. Ya, kami juri 2 orang dari Islam semua gitu. Juri di sini. Ya, kenapa takut? Juri Takut. apa? Lomba apa ini? Juri apa? Senyum Lomba dulu dong, senyum dulu, Sep. Sep, senyum dulu, Sep. Nggak kelihatan Senyum muka dulu. saya. Ini kan tampilannya 4 di sini. Iya, senyum dulu, Sep. Senyum. Jadi Senyum mau dulu, ngapain? Sep. Mau lomba di sini? Mau lomba apa? Mau lomba yang paling cerdas memahami bagaimana fasilitas umum keterkaitannya dengan pemilihan nama ya? Kayak video kamu itu. Waduh, ini kesurupan dia udah. Ya udah aku turun Bang Ardi biar ini si Congor ini bisa belajar ini. Gak usah kamu turun, kamu yang congor toh. Kamu kalau misalkan diskusi sama orang Kristen nggak pernah pakai dana. Panas. Ya gimana nggak panas? Soalnya di Saya tanya, Sep. apakah kitabmu dan Baal? Apakah kitabmu kitab suci? Saya tanya, Sep. Dei Verbum. Saya tanya apakah kitabmu kitab suci kok di verbum? Yes, Dei Verbum, yes. Oke, kitab suci, betul. Dei Verbum. Oh, bukan kitab suci. Nggak ngerti aku, Sep. Ya kalau nggak ngerti nggak usah sokan bahas mengenai Ini bahasa Indonesia loh. Pertanyaan saya bahasa Indonesia. Pertanyaan saya bahasa Indonesia. Apakah kitabmu kitab suci? A, iya, B, tidak. Verbum, sabda Allah, yes. Loh, kitab suci. Sabda Allah, yes. Dei Verbum. Oke, dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai Wahyu, yang mana yang wahyu Tuhan? Yang mana wahyu Tuhan? Wahyu dalam artian ketika memahami dalam sudut pandang Islam bahwa Tuhan mendiktekan melalui malaikat Gabriel kepada Muhammad, itu adalah perspektif yang salah. Kekristenan memahami Dei Verbum atau sabda Allah sebagai wahyu yang diinspirasi dari penulis Matius, Markus, Lukas dan juga Yohanes ketika menuliskan Injil sinoptik dan juga Injil Yohanes, termasuk surat-surat pastoral dan juga dalam kitab-kitab wahyu, itu dikatakan sebagai wahyu yang terinspirasi dari Allah. Sehingga mereka menuliskan kesaksian tentang Yesus. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 4. Jawabannya, dalilnya. Oh, kalau nggak siap diskusi mending urus dulu keluarga Mas. Gimana deh? Gimana? Ya, jadi jangan saya gimana? Jadi yang tidak fokus dengan diskusi, saya yang suruh gimana? Urus dulu keluarga. Saya ngerti. Anda tadi bilang Injil keempat Injil sinoptik. Salah, Injil sinoptik hanya 3. Tenang aja, iya tenang aja. Telinga saya Injil. Sabar dulu, sabar. Mungkin bilang Injil sabar. Tenang dulu, ditenangkan dulu ya. Tenang dulu, gak usah sok-sokan cool gitu loh. Santai gitu loh, tenang gitu loh. Ya, oke. Sebelum kesana kemana-mana, saya tanya apa definisi kitab suci? Jawab. Secara apa? Loh, bahasa Indonesia kitab suci kok secara apa? Bahasa Indonesia kitab suci. Oh, jadi secara KBBI maksud Ardiansyah ini. Loh, terserah kamu, bahasa Indonesia literasinya di mana dong? Nggak, siapa tahu pakai AI, kan Islam suka pakai AI. Ya kalau kitab suci ya kumpulan buku-buku yang berisi wahyu Tuhan dan diyakini sebagai karya tertentu. Ada suara anak, ngurus dulu anak. Aduh. Santai aja, kenapa kok panas? Lu kok panas? Lu kabur, mau kabur. Mau kabur, santai, nggak apa-apa, nggak akan kepenet, santai aja. Santai aja, nggak akan kepenet, kabur. Jose.
Kami dari santai tadi aja, meskipun ada anak Nggak saya usah suaranya ngomong. nggak akan, meskipun Saya nggak mau ada suara perempuan. anak saya nggak akan ke banned, tenang aja, santai Kamu juga aja. kan ngeblok saya, udah diem-diem tuh kan katanya cuma berdua. Santai, Yang perempuan iya di mana udah santai ngeblok. aja, tenang. Kami Iya dari tenang tadi ya. diam. Ya, ini nggak diam. Tenang. Kenapa? Ya, tenang Takut dulu. sama saya ngeblok. Siapa ngeblok? Siapa? Siapa yang ngeblok Anda? Siapa yang ngeblok? Ini Siapa? Daya Kalimantan Lah Mualas. diskusinya sama saya kok, gimana sih? Siapa yang ngeblok kamu? Apa bohong. urusannya? Coba cek VT saya itu, coba cek. Diskusinya sama Lupa ya? saya, woi. Itu ada rekaman. Oke, jadi secara Ya iyalah, bahasa, orang di-blok. jadi secara bahasa, saya tanya sekarang, secara bahasa, kitab suci itu adalah wahyu Tuhan yang dibukukan, betul atau salah? Secara bahasa, Wahyu terminologinya. Tuhan yang dibukukan, wahyu Tuhan yang terinspirasi, yes, yang kemudian diinspirasikan oleh para penulis, yes, betul. Oke, pertanyaan saya, yang mana yang wahyu Tuhan dari Matius sampai Wahyu? Semuanya adalah berisi kesaksian para rasul yang terinspirasi oleh Roh Kudus. Oke, wahyu Tuhan itu semuanya wahyu Tuhan. Boleh nggak wahyu Tuhan dirubah-rubah? Nah, jawab. Dalam artian dirubahnya seperti apa? Loh, dirubah kok seperti apa? Kau cek di KBBI dirubah itu apa? Gitu aja kok susah. Dirubah itu secara terjemahan nggak jadi masalah, Mas. Oh enggak, saya nggak bahas terjemahan, Bos. Nah, itu dia makanya secara spesifik. Ya, silakan. Peter kan S3. Silakan. Spesifik. Oh iya, yang belum lulus S1 santai aja, tenang aja. Sudah, tinggal nunggu wisuda. Tenang aja, iya, tenang aja. Tenang aja, iya nggak usah nangis. S3-nya itu hanya pendidikan Nggak usah ilmu nangis, olahraga, iya nggak usah tidak ada nangis. niat atau hubungannya ketika berbicara mengenai penalaran. Gak usah nangis, Sep. Nggak Sep. nangis. Kamu yang saya Gak usah nangis, santai, Sep. Tenang, Sep. Tenang dulu, Sep. Apalagi? Ya, oke. Sekarang pertanyaan saya, yang mana yang wahyu Tuhan itu loh? Semuanya baik Matius, Markus, Lukas, dan ingat ya, tidak bukan 4 Injil sinoptik tapi 3 Injil sinoptik kasihan S3. Oke. Dan Injil Pertanyaan Yohanes, saya, termasuk surat pastoral dari Paulus ini belum selesai. Gimana nanti? Kan katanya saya suruh sabar. Tadi giliran ngomong sampai Iya. selesai saya dengerin. lah pertanyaan saya belum dijawab. Apanya yang perlu dijawab? Saya lagi jawab. Apa pertanyaan saya? Apakah semuanya itu wahyu Tuhan? Kan gitu, benar nggak? Nah, lagi Terus dijawab pertanyaan saya selanjutnya apa? Lagi dijawab Yang tadi. Ini kan belum selesai. Udah, wahyu kamu Tuhan udah itu boleh jawab. diubah? Kan Yes. gitu. Kamu kan udah ulang jawab lagi iya kan tadi. Kamu ulang lagi kan? Oh ya udah, saya ulang yang nggak itu deh. Saya ulang yang nggak itu deh. Boleh nggak wahyu Tuhan itu dirubah-rubah? Boleh nggak? Dirubah secara terjemahan boleh, dirubah secara asli tidak boleh. Tidak boleh. Oke, saya akan tunjukkan datanya. Oke. 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 Host gedein data. Oh, aku sendiri hostnya. Nih ya, teman-teman, kita cek. Katanya kan dirubah secara terjemahan boleh, dirubah secara asli nggak boleh. Oke, siapa takut ya kan? Nah, di sini kita cek dulu ya. Ini kan. Ini Yohanes kita 7 cek ayat terjemahannya dulu, 53 setelah itu kita sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai iya, dengan 11. sabar Itu dulu itu kok aja yang kesurupan. dibahas. Lu kok kesurupan. Itu mulu udah sering Tenang dijawab. dulu, tenang. Lu kok kesurupan. Lu Udah sering dijawab, Lu kok bukan lu kesurupan. kesurupan. Lu. Oke lah, Gak nggak usah apa-apa. kesurupan. Tenang, Nggak kesurupan. tenang dulu. Siapkan jawabanmu. Siapkan jawabanmu, tenang dulu, Sep. Tenang, oke ya. Yohanes 7:53, Itu ayat 53, betul. Sampai Yohanes 8. sampai dengan Sabar, 11. Sep. Sabar. Udah tahu. Itu aja pertanyaan. Sabar dulu. Tenang ya, tenang dulu, Sep. Tenang ya. Sabar, Sep. Oke ya, kita cek ya, apakah dirubah atau tidak ya kan? Apakah anak Emma? Apakah dirubah atau tidak? Kita cek di sini sih the manuscript. Oke. Kita cek di sini. Sabar, Sep. Ini memang panas ini, Sep. Jadi ya harus tahan gitu kan. Sabar dulu. Anaknya udah diurus belum kalau panas? Udahlah, santai aja. Kamu kan belum nikah. Udahlah, santai You're aja. not a good father, aren't you? Malah fokus ngurusin orang lain. Udah, nggak usah ngomong aneh-aneh. Udah, ini loh. Nih, Nah, itu fakta. ya, kita cek di sini sekarang. Udah, santai dulu, Cep. Santai, Cep. Ya, di sini ya, kita cek di sini ya. Ternyata di sini katanya kalau terjemahan Ngurus Loh, dulu. sabar nangis dulu. lagi itu. Sabar dulu, Cep. Nggak usah kabur, jangan kabur.
Nggak kabur, lagi Ya, ganti Yohanes 7:52 ngomong sendiri. Tenang dulu, udah ya. Yohanes 7:52 ya. Ya, oke ya. Kita cek di sini ya. Me kaisu ektes Galilea sei erauneson. Langsung aja di manuskrip ya kan, nggak enak ya kan sama Joseph kok nggak baca manuskrip kan nggak enak ya kan. Nah, kita cek di sini, kita baca manuskripnya, Sep. Iya kan? Aku ketawa juga. Bisa nggak? Oh, bisa juga. Ya oke ya, kita cek dulu di sini ya. Ini original text dulu ini. Original text ya. Erauneson kai ide hoti propetes ektes Galileas ok egeretai. Di sini egeretai ini Yohanes berapa, Sep? Lanjutin aja narasinya. Yohanes berapa? Mau dibantu. Lah, Yohanes berapa ditanya kitabnya sendiri kok. Yohanes berapa? Yohanes? Yohanes? Oi. Bingung dia. Nyari dia. Yohanes berapa kamu bilang? 753 silakan. Terserah kamu mau bilang. Iya, ini saya tanya. Saya tanya Egereta ini Yohanes berapa? Kamu mau bilang itu Yohanes 7, 52, 53, Yohanes 81, Yohanes 82, Yohanes 8, 11. Nggak jadi masalah, terserah narasinya apa, cepat. Gue nggak punya banyak waktu dengan orang seperti lu. Nah kan, kena kan? Nah, kena violation kan lu? Udah dibilang langsung aja. Nggak kena. Gimana kalian itu? Hah? Kamu Fandi mau diskusi sama saya? Ya iyalah, kamu kena lah. Tadi di typing kok. Joseph Longor. Ya iya, lu pakai Joseph Longor. Kayak gini ya, Udah. Lagi jobless, pengangguran. Ya kan? Dia kena report sendiri, gue nggak bohong ya. Tuh. Kena report sendiri tuh. Bukan saya, tuh. Semuanya pada ini. Tuh. Bukan gue yang kabur. Tadi bilang lagi gue kabur. Tadi bilang narasi aja. Ya, saya nggak kabur. Narasi aja, fokus diskusi. Dosen. Si Daya Kalimantan mualaf juga pakai nipu, nggak blokir. Lihat VT saya yang baru itu. Lihat, repost itu kalau bisa sebanyak-banyaknya, tag si Daya Kalimantan. Cek VT saya yang baru, itu Daya Kalimantan mualaf itu rekamannya, itu ngeblokir saya. Mana? Enggak, aku nggak ngeblokir. Nah, emang ya betul ya kata kalian, itu memang penghuni neraka paling banyak itu perempuan di iman mereka. Karena mereka suka takyah, nyebar fitnah. Nah itulah kamu. Enggak panik. Saya lagi buka data juga, makanya gue nggak bisa fokus dua-duanya, gitu. Saya nggak bisa fokus dua-duanya. Gimana bisa? Tapi bangga ya. Dulu katanya kalau lawan Joseph cukup 1 orang, itu 3 orang lagi. Sengaja ya, kira-kira mau bikin itu ya. Mana oknum-oknum Islam yang dukung? Mana? Udah sering dijawab itu. Kalau teman-teman tahu Papa Jack, tahu ada yang Papa Jack udah lama jawab. Teman-teman lain, Pak siapa itu, Bang Mozart itu jawab dulu, udah banyak banget yang jawab, dibahas lagi Yohanes 7:03. Makanya gue tahu kan itu Yohanes 7:53, Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11. Aduh, itu tadi yang dibahas. Aduh. Ya gini, kita nggak cuman dari manuskrip, tapi juga ada dari early church fathers commentary yang itu akan mengutip Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11. Itu nanti ada. Dan kemarin itu teman-teman ada inget nggak diskusi saya sama namanya siapa ya? Gue jadi lupa itu siapa sih, orang lama juga, siapa itu ya? Si Fadil lah, siapa ya namanya? Lupa. Yang dia bilang katanya manuskrip Gunung Sinai itu lebih tua, padahal ada manuskrip lagi yang lebih tua. Nah akhirnya dia turun karena dia malu. Gitu ya. So far kita diskusi sama mereka memang nggak pernah bisa, mereka tuh diskusinya nggak jelas. Gitu ya. Teman-teman ada yang mau request? Teman-teman ada yang mau request? Teman-teman ada yang mau request? Teman-teman Saya pengen tanya, bedanya Yesus sama manusia apa? bedanya Yesus sama manusia, Yesus itu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, sementara manusia hanyalah manusia biasa. Bedanya Yosef sama Yesus apa?
Bedanya Yosef sama Yesus, Yosef adalah Adam yang lama, Yesus adalah Adam yang baru. Karena saya mengambil kodrat Adam yang lama sehingga saya masih fana, sehingga saya harus membutuhkan keselamatan dari Kristus yang akan mengubah tubuh kita yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Itu perbedaan saya dengan Yesus. Tapi sama-sama manusia, Joseph sama Yesus. Saya bukanlah sepenuhnya Allah, tetapi Yesus yang sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Sepertinya Bapak otaknya nggak terlalu ini kan ya, nggak terlalu sipit seperti matanya atau mungkin hidungnya. Jadi harus bisa mengerti bahasa Indonesia yang baik dan benar bahwa perbedaan antara baik Joseph maupun manusia lainnya dengan Yesus adalah manusia, dan Joseph hanyalah manusia biasa yang mengambil kodrat Adam yang lama sehingga mengalami kematian, sementara Yesus adalah Adam yang baru yang akan mengubah semua manusia yang mengalami kematian oleh karena ketidaktaatan Adam menjadi serupa dengan Dia yang mulia. Itu sebab Yesus tidak hanya sekedar manusia tetapi juga sepenuhnya Allah. Kalam lafzi dan kalam nafsi, Dialah Yeshu al-Masih. Tapi Yesus sama juga mati kan? Oleh karena kematiannya dapat mengalahkan iblis yang menguasai maut, sehingga dalam kematiannya dalam 1 Petrus 3:18 sampai dengan 19 yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia tetapi dibangkitkan menurut roh, yang dalam roh ia memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, dan pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Yes, dia mengalami kematian tetapi dia dengan kematian itu mengalahkan maut, sehingga maut itu dikalahkan dan dia mengalami kebangkitan. Dan itulah yang akan kita hadapi semuanya. Setelah kita mengalami kematian, kita mengalami kebangkitan hidup. Yaumul Ba'ath is real on Christianity, not on your religion. Because your religion just made up. Kalau Joseph mati nggak? Ya iyalah saya mati. Karena kan tadi saya bilang saya Adam yang fana. Saya Adam yang lama. Saya mengalami kematian karena ketidaktaatan Adam. Berarti sama kayak Yesus dong. Joseph sama Yesus sama mati. Yesus itu bangkit, saya nanti dibangkitkan oleh karena Yesus. Yohanes 6:40. Inilah kehendak Bapakku yang di surga, supaya barang siapa yang melihat anak dan percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, aku akan memberikan hidup yang kekal dan aku akan memberikannya hidup pada akhir zaman. Tuh. Kalau menurut saya sih gini ya, logika saya. Yesus manusia, Joseph manusia, berarti Joseph juga bisa bangkit ya? Apa enggak? Iya, karena saya mengalami kebangkitan itu karena saya dibangkitkan oleh Yesus. Yohanes 6:40. Sama dengan surah Al-Ghasyiyah. Coba buka dalam Al-Quran, yang membangkitkan Anda pada akhir zaman itu siapa, Mas? Ayo, saya pakai komparasi supaya Anda Yesus bangkitannya sama siapa? Oh, Yesus bangkitnya sama siapa? Dengan kemanusiaannya dibangkitkan dalam kealahannya, ia bangkit sendiri. Karena dia sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Jadi setengah Tuhan, setengah manusia gitu? Enggak setengah-setengah, sepenuhnya Allah. Saya bilang sepenuhnya, Mas. Bahasa Indonesianya berapa dulu waktu SD? Enggak, saya mah enggak bahasa Indonesia. Waktu SD memahami frasa sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, manusia sejati dan Allah sejati, kira-kira dari mana bisa bilang setengah-setengah? Mas dulu waktu SD berapa bahasa Indonesia? Ada yang bilang setengah. Nggak ada bilang setengah. Nggak usah pembohong, jangan pakai takian nih, semua orang 1.300 orang ngetawain lu, kuping lu. Kalau Yosef bukan setengah manusia setengah Tuhan, beda dengan Yesus gitu. Tadi bilang saya manusia seutuhnya, bukan sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Saya hanya manusia biasa dan sepenuhnya manusia. Beda dengan Yesus, Mas. Nggak usah diulang-ulang, Mas. Kita di sini nggak ada yang praktek tawaf di sini. Jangan Anda praktikkan ibadah Anda di sini. Jadi jangan muter-muter. Namanya pakai logika aja gitu. Ya, saya pakai logika saya masih jalan. Logika Anda kan stuck, muter-muter. Makanya dari tadi muter-muter. Coba kalau misalnya logika Anda seperti saya, akan lanjut diskusinya. Tapi kalau logikanya dipakai logika Anda stuck, muter-muter. Pede lagi lu ngomongin logika di sini. Logika saya logika Joseph yang muter-muter gitu. Nggak mau pakai logika kamu lah, logika kamu aja muter-muter kok. Maksudnya sama-sama manusia, sama-sama mati gitu. Oh, iya, jadi Tuhan gitu. Yesus membangkitkan kita semua. Kan gini, Yesus manusia, Joseph manusia. Mas, saya udah pakai dari Mas. Terus Udah turun aja Mas, saya nggak mau gila. Udah pergi. Pahit. Nah, pergi ya, Daya. Karena udah dikasih 2.000 kurang. Teman-teman kasih 2.000 Gi. Ada yang punya 2.000-an nggak? Saya nggak punya recehan, kasih. Udah sana, pergi. Pahit. Kalau lagi puyeng, masalah tadi tuh orang bertiga, nambah lagi satu orang gilanya muncul. Kenapa ya orang ada di dunia ini? Boro-boro ditanya, ngobrol aja kagak jelas. Aduh Tuhan. Udah ya, udah kasih 2.000. Ini lagi Erik. Aduh, gue kasih berapa nih? 5.000 goceng gas. Ada yang punya gocengan nggak? Salam Pak Erik, selamat malam. Selamat malam. Ya, mau apa?
nggak ingin menanggapi masalah tadi. Ini Bang Joseph ya. Kalau yang mati di kayu salib itu apa Tuhan apa manusia gitu? Sudah pernah ditanya dan saya sudah sering menjawab, sepenuhnya Allah sepenuhnya manusia. Hakikatnya sebagai Allah tidak dapat mati, sekalipun kemanusiaannya mati. Sama seperti hakikat kita sebagai manusia Bukan, tidak. yang mati di kayu salib itu apa? Saya Apa tanya manusia sama apa Tuhan? Itu aja kok. masih terus berpolemik ketika ada suatu dalil dalam Islam kullu nafsin zaikatul maut, yang mati itu kemanusiaannya atau nafasnya? Nggak tahu, saya nggak tahu. Yang saya tanyakan yang mati. Imannya dulu, udah turun. Aduh, puyeng gua. Gini ya teman-teman Islam yang berpolemik ya, oknum-oknum Islam yang berpolemik yang mengatakan Tuhan bisa mati. Eksistensi Tuhan itu tidak akan pernah bisa hilang di dalam diri Yesus Kristus sekalipun dia mengalami kematian di kayu salib. Sama seperti Anda manusia. Makanya kalau kita berbicara konsekuensi logis ketika berbicara mengenai kematian, bukan berarti eksistensi itu berhenti atau hilang. Manusia yang mengalami kematian terpisah tubuh dan jiwanya, bukan berarti manusia yang mati itu bukan dikatakan bukan lagi manusia. Paham nggak maksud saya? Paham nggak? Misalnya gini, kamu mati nih, kamu bisa disebut sebagai manusia nggak? Sekalipun kamu mati, kamu bisa nggak diperlakukan sebagaimana manusia? Bisa kan? Makanya kamu dikapani, makanya kamu dimandikan, makanya kamu disolatkan dalam imanmu, makanya kamu dikuburkan dengan layak. Kamu tidak dibuang seperti itu saja kan? Tidak digelindingin gitu saja kan karena kamu sudah mati. Kamu tetap manusia, paham nggak? Sekalipun kamu mengalami kematian, jiwa dan tubuhmu terpisah, manusia itu tetaplah manusia. Makanya nanti ketika kamu berbicara mengenai kebangkitan, yang bangkit itu nggak cuma jiwa, tetapi juga kebangkitan badan, ya kan? Makanya tetap manusia, paham? Paham nggak teman-teman? Jadi sekalipun Yesus yang sepenuhnya manusia dikatakan, oh Tuhan bisa mati, oh dia manusia, dia iya. Tapi apakah eksistensinya bisa berhenti dan hilang? Konsekuensi logisnya gimana sih kamu? Memahaminya kok sulit banget kayaknya. Paham nggak sampai sini? Nggak usah ngomongin dalil, dari tadi saya ngomongin dalil udah kok, tapi mereka nggak paham-paham. Ya, saya selalu semangat, walaupun saya mengeluh, hade. Teman-teman Katolik dan teman-teman Kristen yang peduli pada bilang ketika saya tadi berhadapan dengan Beelzebub, Baal, dan juga aduh, Om Don. Doubling. Ketika berhadapan dengan Beelzebub, Asmodeus dan Baal tadi ya, teman-teman pada bilang di WhatsApp, Joseph rungkatin, sengaja itu mereka cari delik, mau nyari mancing emosi Joseph nggak bakalan terpancing dengan orang-orang yang illiterate dan uneducated, nggak selevel. Gue marahnya sama orang yang lebih pintar daripada gue baru kepancing. Orang kayak gitu nggak pancing guys. Bukannya saya sombong, tapi terima kasih ya sudah mengingatkan. Tahu kan bagaimana pada akhirnya mereka semuanya pada hilang sendiri. Semuanya itu bukan karena gue yang kabur, mereka sendiri yang kabur. Sampai nyisain si Pandi 1 biji itu tadi. Itu karena report juga kan, gara-gara dia, lu udah tahu TikTok sensitif, lu tulis di kertas Joseph Longor ini nyalahin orang lain. Aduh, otak dipakai guys. Makanya saya nggak suka dengan orang-orang seperti itu, manipulatif. Ya. Kita lanjut. Sorry Jody, di room ini nggak ada tulis apa icon mic di bawah. Aneh emang. Gara-gara apa? Nggak tahu. Karena ada itu satu icon message yang itu loh, direct message ke lo. Oh. Ntar aku matiin. Terus mau bilang lo yang muslim jangan cari polemik lah di sini lah ya. Kalau bertanya aja ya. Betul. Cari polemik aja. Gue pengen tahu isu tahan apa diskusi di sini. Kayak gitu paling tadi bikin malu sendiri kan. Yang saya serang itu bukan kalian punya iman, makanya jangan GR. Coba yang sering nonton Joseph. Saya lebih sering menyerang pribadi personal karena dia punya argumen itu nyangkut dengan pribadinya dia. Coba tadi seperti Dasiman, seperti Pak Erik ya kan. Gitu. Jadi mohon maaf aja, makanya kalau naik itu sekalian otaknya dibawa. Gitu ya. Shalom Cici aja, selamat malam Kak Cici. Thank you ya teman-teman yang udah mengingatkan saya dan menjadi reminder bagi saya untuk lebih sabar lagi dan berhati-hati dalam bertutur kata. Shalom Kak Cici aja. Selamat malam. Tidak ada suara nih. Saya dengar-dengar, tidak terdengar. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Kalau tidak ada, aku turunin. Kalau ada, ya udah ngomong. Gimana? Cici aja. Oh, hah? Maksudnya? Kak Cici aja mau ngomong atau gimana? Oh kepencet, ya udah aku turunin ya.
Nggak apa-apa. Jadi aku tuh lagi buka laptop nih, karena tadi mau buka data, makanya terang tiba-tiba kan. Terang banget tadi muka gue notice pas lagi masih live match itu sama Beelzebub, Baal dan juga Asmodeus. Tadi terang banget karena saya sambil buka laptop. Ya mau nggak mau harus buka data lah, repot emang. Tapi pas soal muda dibilang lanjut aja karena gue juga lagi nyari datanya, saya nggak nyimpen, lupa gitu kan. Tapi udah ketemu sekarang. Ya malah aja ngomong, udah gitu anaknya berisik ya kan. Mending anaknya udah gede, anaknya baik begitu ya kenotis lah sama report. Gimana sih Ardiansa itu. Udahlah biarin aja guys, nggak perlu kita bahas lagi, kita lanjut ya. Jadi jangan menyalahkan saya nggak ngapa-ngapain. Saya sudah bilang, kamu itu tenangin dulu anakmu. Enggak, aku nggak kena report. Iya, saya sudah tahu dengan ini. Halo, wherever you are. Namanya pakai tanda-tanda. Salam. Halo, Silakan. selamat malam. Selamat malam Kak. Dari Islam atau dari Kristen? Katolik. Oke, dari Katolik, Kristen Katolik. Oke, silakan. Saya hanya bertanya sih, karena saya kan dulu saya kuliah di kampusnya Aswaja. Aswaja itu kan Islam punya. Terus ketika kan saya dari kecil itu kan kalau di asrama bahkan di apa itu di Katolik itu tidak pernah mengajarkan kayak begini, kayak ketika orang beri salam kita juga tidak, terus kita harus menghargai orang begitu kan. Tapi kalau di Islam itu kalau misalkan kita yang ucapan assalamualaikum, terus mereka kan tidak, kadang ada orang yang mau menjawab, kadang tidak. Dan setahunya saya itu assalamualaikum kan salam sejahtera. Terus kadang kan teman-teman yang lain kan biasanya dibilang oh, orang kafir, orang begini. Tapi saya pribadi ya, saya pengertian umum kan itu kafir kan bukan orang yang tidak punya agama kan. Dan sedangkan saya punya agama. Jadi saya di sisi situ selama saya belajar saya tidak bakalan tersinggung. Saya tetap berdiri dengan iman saya. Jadi saya hanya minta yang kebetulan Abang Yosef kan dulu pernah di Islam kan. Jadi bisa mengarahkan saya, maksudnya menjelaskan kenapa bisa sampai ada orang yang tidak mau menjawab dan ada yang menjawab, itu saja. Balik lagi, kalaupun saya selalu bilang gini ya Kak, sebelumnya sorry saya matikan dulu mic-nya. Ini sudah sering seperti ini, jadi dari teman-teman yang dari Kristen, sesama iman dengan saya, yang menanyakan tentang iman saya yang lama. Tanpa melihat bahwa kenyataan yang jelas kita lihat masih banyak orang Islam di room saya, terlebih khusus. Maupun orang-orang Islam di luar sana yang mereka harusnya lebih berhak untuk menjawab pertanyaan kakak. Karena saya udah nggak punya urusan lagi dengan iman mereka. Terlepas mau saya dulunya ini, mau saya dulunya misalkan, saya dulunya kan Islam, saya dulunya itu kan anak kiai misalnya gitu, kakak kan dulunya ya, whatever, saya nggak bakalan mau jawab, bukan nggak bakalan bisa, nggak bakalan mau jawab. Saya bisa menjawab, tapi saya nggak bakal mau. Kenapa? Itu bukan lagi hak bagi saya dan kewajiban bagi saya. Tidak ada hak dan kewajiban di saya untuk menjawab itu. Mohon maaf, bukan maksudnya saya marahin kakak, bukan maksudnya saya juga mengingatkan teman-teman di sini yang punya niatan ke depannya. Selama masih ada mereka di muka bumi, termasuk di room saya 1.300 orang, masih ada orang Islam, suruh mereka jawab. Coba, kenapa? Lo enak di mereka. Kita ditanyain masalah Kristen, kita jawab. Kita juga yang ditanyain masalah Islam, kita jawab. Terus mereka ngapain? Ya kan? Kan aneh, dunia terbalik. Jadi nanti membiasakan hal yang salah. Mereka menjawab pertanyaan yang bukan harusnya pihak mereka. Kita juga nanti jadi kebiasaan menjawab yang bukan punya kita. Paham nggak maksud saya? Itu jangan dibiasakan. Kita harus membiasakan yang benar bahwa kita tetap dalam iman kita dan mereka dalam iman mereka, nggak ada urusan. Kalaupun mereka misal, tapi kan mereka juga bahas iman kita, Joseph, ya kita jangan ikutin. Bukan karena masalah takut dilapor atau enggak. Secara psikologis orang yang sudah selesai dengan imannya tidak akan mengutak-ngutik iman orang lain. Gitu loh, paham nggak? Orang yang sudah tahu keselamatan dan kebenaran tidak akan mungkin mencari-cari tentang apapun juga di luar dari yang dia yakini sebagai kebenaran dan keselamatan itu. Makanya saya sering bilang ketika kesaksian, dan saya titip pesan sama teman-teman yang sekarang jiwanya sudah mulai terpanggil.
Jangan nanti ketika sudah dibaptis, kamu kepikir, oh iya saya belum belajar masalah Islam dulu waktu ini. Ada yang belum saya pelajari bab fikih, bab ini, bab itu. Wah, kamu sudah dibaptis, tidak ada waktu untuk kembali. Makanya kalau mau sebelum dibaptis, dan itu yang saya prinsip dalam hidup saya. Gitu. Jadi mohon maaf gitu, kalau ditanya kenapa nggak menjawab salam, ya nanya sama mereka yang ngasih salam mereka. Kalau kita orang Kristen ya berlandaskan pada dalil bagaimana Yesus mengajarkan kasih, bagaimana Yesus mengatakan bahwa Bapa kita yang di sorga itu menerbitkan matahari baik bagi orang yang benar maupun orang tidak benar. Itu kan artinya bahwa berkat itu dibagikan untuk semua orang, bukan hanya untuk orang yang seiman atau orang yang menerima Kristus. Tetapi memang kalau kita melihat bagaimana Alkitab misalkan dalam 2 Yohanes 1 ayat 10, ketika ada dikatakan di situ, jika ada seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam. Itu bukan dipukul rata bahwa orang-orang di luar Kristen tidak berhak untuk mendapatkan kasih, bukan. Itu baca dulu dalam 2 Yohanes 1 itu tadi konteksnya. Tadi ya, jadi secara garis besar kalau berbicara kekristenan, kita akan mengucapkan salam, kita akan berbagi berkat kepada siapapun tanpa melihat iman. Jadi kalau dalam konteks mereka ya saya nggak tahu alasannya apa, tanya sama mereka. Ya, terlepas dari bukan saya takut dilapor, karena enggak, saya bisa menjawab tapi nggak mau. Dari dulu tanya coba sama Om Don. Sebelum rame-rame lagi dirapor-lapor ini Om Don ya, dari dulu tanya sama yang sering nonton. Dari dulu, bukan karena Joseph takut dilapor, dari dulu. Iya, kita jawab dengan iman kita aja kok. Lama masih ada mereka nanya sama mereka, tanya sama Zuma gitu. Tapi ya itu tetap ngapain nanya sama mereka gitu Kak? Tujuannya untuk apa? Tujuannya hanya untuk supaya tahu. Ya kalau supaya tahu ya Kakak better untuk cari di Google gitu kan. Itu lebih pasti, lebih make sure, karena Google itu kan banyak narasumber, banyak sumber-sumbernya, bukan narasumber, sorry. Banyak sumber-sumbernya. Nah, cari yang lebih tervalidasi dari website NU online itu nanti ada jawabannya biasanya. Ya tapi sebatas bagaimana Kakak ingin tahu, lebih baik nggak usah sih, nggak penting juga Kak. Jadi maksudnya untuk apa tahu masalah mereka menjawab salam itu kan tidak berkaitan dengan keselamatan. Kita nggak dikasih salam balik ya udah cuek aja. Kan berbicara mengenai kasih itu sekalipun kita tidak diberikan feedback yang sama, yang penting kita telah memberikan berkat kok. Ya, yang penting kita memberikan berkat. Kan Tuhan Yesus bilang, coba buka Lukas 10 ayat 5-7. Kalau kamu memasuki satu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Tuh, Assalamualaikum. Kalau kamu bilang Assalamualaikum itu salam sejahtera. Tuh, Yesus sudah bilang terlebih dahulu dalam Lukas 10 ayat 5-7. Apa yang dikatakan Yesus kemudian? Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tuh, selesai. Nggak usah ribet-ribet, nggak usah nanya, kamu kenapa nggak jawab salam saya? Cuek aja guys. Ya, kalau bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi saya rasa tidak semua dari mereka seperti itu. Itu hanya orang-orang yang oknum-oknum yang tidak memahami bahwa iman itu mengajak kita kepada persahabatan sejati dengan Tuhan. Walaupun memang sekali lagi mereka baru dalam bayang-bayang dan pencarian Allah yang sejati. Berbeda dengan kita yang sudah bertemu dengan kepenuhan keselamatan dan kebenaran, yaitu Yesus Kristus, dan terutama kita sebagai orang Katolik. Begitu, Kak. Siapa tadi aku lupa nanyanya? Ya udah Kak Tanda, gitulah ya. Oke, makasih banyak. Saya tanya ini bukan karena saya ingin tahu, cuman saya bingung selama ini kan selalu mengenalin kata-kata begitu, kadang ada yang marah saya begitu. Tapi saya kalau menanggapi selama 3 tahun ya saya menanggapi, saya tidak akan terganggu dengan mereka, apapun mereka tanya, saya tidak ganggu. Puji Tuhan saya berdiri di iman Katolik. Betul. Walaupun saya berdiri di daerah yang satu kabupaten cuma satu gereja ya, satu paroki begitu, tapi saya tetap yakin. Nggak apa-apa. Yang penting Tuhan selalu bekerja dalam hidup kakak dan kakak tetap teguh dalam iman ya, apapun itu yang terjadi. Kalau ada mau pertanyaan lagi nggak kira-kira? Mau ditanyakan lagi nggak? Ada lagi nggak? Saya rasa sudah cukup ya, kayak itu saja ya Kak. Kalau pertanyaan ya lebih banyak ke arah-arah mereka sih, karena saya meliputi mereka. Tapi kalau untuk terganggu dengan iman saya ya tidak bakalan bisa. Karena saya kan les agama itu kan saya ikut dengan mereka, tapi saya tetap bawa Alkitab saya. Kebetulan yang tamatan itu dari teologi, jadi dia paham iman saya. Bahkan kalau dikasih ujian, saya itu tetap jalani secara Katolik.
Tapi ingat Saya ya, ada dua teman saya yang Katolik, cuman kita berdua kebetulan satu jurusan. Jadi kita hanya ikut, tapi kita tetap bawa itu Alkitab. Jadi saya rasa di Aswaja itu luar biasa. Itu yang saya dapat. oke. Tapi ingat ya bahwa di dalam Alkitab pun kalau kakak bilang bawa Alkitab, coba buka Yohanes 8 ayat 44. Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan dia tidak ada kebenaran karena dia bukan kebenaran itu. Dan dikatakan bahwa sejak semula dia adalah bapa segala dusta. Gitu. Jadi harus berhati-hati karena iblis itu tidak akan langsung menyodorkan taringnya. Dia akan menunjukkan sifat yang menurut dia bisa memikat hati manusia yang bisa terjerat kepada tipu daya muslihatnya. Tetap harus berhati-hati. Pahami maksud saya? Jadi Ya, saya paham karena pernah terjadi begitu, tapi saya tetap bawa rosario. Bahkan ketika saya bawa pegang itu rosario, kata teman saya salah satu, dia bilang, di situ tuh ada gym. Saya bilang, kamu tahu dari Nggak, jadi mana? gini. Kamu tahu dari mana? Jadi sini gini, sorry, maaf ya aku potong gini. Jadi jangan cuma dipegang, jangan cuma dibawa-bawa, tapi juga Bukan, digunakan. saya dipegang itu maksud dalam hati saya. Karena saya yakin di iman Katolik saya itu kalau kita berdoa itu dimanapun kita akan yakin. Karena kalau saya pakai itu bukan hanya asal pakai. Ya paham. Tapi saya pegang itu karena saya dari kecil itu bapak saya kan Legio Maria, jadi dia akan jelaskan saya bagaimana arahkan saya. Oke, siap. Nggak apa-apa, kita tetap juga harus berwaspada dan berhati-hati. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Kakak, terima kasih ya sudah mau berbagi. Yang penting nggak apa-apa, kakak mau menanya. Mohon maaf aku nggak bisa jawab untuk saat ini. Mungkin Tapi saya sudah masuk di room sebelah lo, ada saya tanya karena dia itu juga debat apa begitu. Pas saya nanya itu langsung dikasih turun loh. siapa? Dari mana? Dari Itu Iman di sebelah. Nandar, saya bilang minta maaf saya udah apa langsung diturun. Bilang, pertanyaan apa itu? Oh, ya kan gitu kan udah ketahuan kan. Ya udah. Makanya udah tahu begitu kakaknya juga ngapain nanya, nggak bakalan dapat jawaban. Maksud saya itu kan tadinya saya nggak enak mau ngomong kayak gitu, nanti dibilang Joseph pembohong. Ternyata dia udah ngomong sendiri. Ya udah kayak gitu ngapain nanya-nanya lagi, emang mereka nggak bakalan ngasih jawaban. Nah itu udah ada buktinya. Pemikiranku lain ini kan cuman satu, ketika Abang Yosef tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Bukan tidak bisa, tidak mau. Tidak berkenan, maksudnya dalam artian tidak mau menjawab pertanyaan saya. Ya, tidak masalah buat saya, tapi saya bersyukur dapat lagi lagi untuk saya, berkat untuk saya. Jadi saya terima kasih banyak. Ya maksud saya gitu, saya kasih titip pesan. Kakak ternyata udah cerita bahwa kakak sudah pernah naik ke roomnya Nandar, terus nanya pertanyaan yang sama, terus langsung diturunin. Ya itu aja udah kasih bukti Tuhan kok, nggak bakalan nggak bakalan mereka jawab, nggak bakalan mereka mau jawab. Ya sudah, buat apa cari-cari jawaban, lebih baik tinggalkan perkara yang tidak mendatangkan manfaat, ya. Gitu Kak ya. Iya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih, Tuhan berkati. Tapi nggak apa-apa, terima kasih loh. Aku ya salve. Tapi aku jadi dapat pengetahuan, jadi dapat informasi bahwa ternyata nggak heran teman-teman Kristen yang awam-awam seperti kakak ini yang baru-baru main TikTok ya. Mungkin kakak baru main TikTok atau gimana, aku nggak ngerti maksudnya. Begini Kak, teman-teman. Jadi ternyata benar asumsiku dan asumsi kita semua mungkin ya. Mereka kalau ditanya pertanyaan yang serius tentang Islam gak mau jawab. Mungkin mereka lebih nyari yang bisa bikin penonton itu terhibur. Ya nggak? Penonton pihak mereka yang berpolemik itu senangnya itu. Parah ya. Padahal itu harusnya dijadikan dakwah, itu syiar itu. Ya tapi percayalah bahwa di dalam Kristus apapun itu tidak akan bisa mempan ya. Baru pikiran. Iya, gue tambah sedikit ya. Itu Kak, kalau soal salam itu anggaplah kita sebagai orang timur punya sopan santun. Udah gak usah dipikirin, tetap aja salam. Itu sopan santun kita, udah selesai. Itu aja lah, gak usah ribet-ribet. Oke, thank you Om Don. Salve, shalom bro Rahis. Selamat malam. Halo Rohis. Ini gue panggilnya Rahis apa Rohis nih? Bang. Rahis, oke silakan bro. Dari Islam bang.
Dari Islam. Oke, go on. Maaf Bang ya, mau nanya apa? Tuhan apa Yesus disalib itu buat menembus dosa umatnya Bang ya? 1 Yohanes 2, bukan hanya umatnya. Coba baca di situ 1 Yohanes 2. Kamu punya Alkitab gak? Nggak punya sih, pasti lu Islam ya. Iya. Gue bacain aja, sorry. Oke Bang. 1 Yohanes 2 ya. Oke. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 2. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia, perhatikan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Seluruh dunia, nggak hanya umatnya, nggak hanya untuk kita, kata Rasul Yohanes. Sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, bukan akan umatnya. Seluruhnya berarti Bang ya. Untuk seluruh dunia, penebusan itu harusnya diterima oleh kita semua. Namun akhirnya dengan kehendak bebas itu kamu menolak. Sehingga kata Tuhan Yesus juga di dalam Alkitab, Tuhan Yesus katakan, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan itu harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Itu ada di dalam Injil Matius bab 18 ayat 7. Mengenai penyesatan, mengenai keselamatan yang disangkal oleh orang-orang yang mengaku dirinya datang dari Allah. Begitu. Oke. Ada siapa aja di situ Bang? Ada murid, ada yang pengikut nggak Bang di situ Bang? Saat kejadian. Ada dong, murid Yesus, 12 murid Yesus ada. Maksudnya gimana? Ada di situ. Itu maksudnya kalau misalnya Abang ada di situ atau muridnya itu, kenapa nggak menolong aja Bang? Atau gimana ya? Gimana ya? Kita juga bingung, bro. Aduh, sulit banget pertanyaannya. Maksudnya ramai gitu ya, yang Yahudinya lebih ramai yang menyalib. Jadi gimana bahasamu? Iya, maksudnya kalau Abang ada di sana, Abang kasih kesempatan nih buat lihat Yesus disalib tuh, Abang nggak mau nolong gitu? Atau kayak murid yang lain kabur? Enggak. Aduh, pertanyaannya gini ya bro. Kalau kamu butuh jawaban seperti itu, saya menolong atau tidak menolong, kamu baca dalam Matius 26 ayat 52 sampai 54. Udah ada yang menolong, namanya si Petrus, Rasul Petrus, Santo Petrus. Ya, itu primus inter pares, itu soko guru kami, junjungan kami. Iya, sudah mau menolong, bahkan dengan menghunuskan pedang loh kepada salah satu telinga hamba dari imam besar, pada prajurit, sampai terputus telinganya. Lalu apa yang dikatakan Yesus dalam ayat 53 sampai 54? Sarungkanlah kembali tanganmu itu, pedangmu itu. Barang siapa yang menggunakan pedang, ia akan binasa. Lantas bagaimana? Ataukah, kata Tuhan Yesus, ataukah kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku untuk mendatangkan lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Lantas bagaimana yang tertulis dalam kitab suci bahwa hal tersebut harus terjadi? Artinya apa? Mau ditolong atau nggak ditolong, Yesus tetap akan disalib. Sama seperti pertanyaan, ketika ada orang seperti kamu atau Donditan atau orang-orang yang mengaku lebih pintar daripada orang Kristen padahal nggak pernah baca, bahkan dalam Kisah Para Rasul, teman-teman, saya lupa ayatnya dan babnya berapa, saya lupa. Di Kisah Para Rasul itu sudah dijawab pertanyaan ini. Pertanyaan ketika tentara Romawi menyalibkan Yesus, Yesus ampuni dosanya nggak? Itu dijawab di Kisah Para Rasul, saya lupa lagi. Lupa itu. Mungkin teman-teman ada yang bisa recall. Saya punya memori itu kok jadi hilang-hilangan kemarin. Udah nemu ayatnya, lupa. Jadi dalam Kisah Para Rasul itu udah dibahas mengenai nasib tentara Romawi yang menyalibkan Yesus. Itu sudah dibahas itu. Jadi perhatikan bagaimana pola dalam Alkitab menyatakan bahwa nubuatan, perhatikan Bro Rohis ya, nubuatan itu harus digenapi. Jadi tentang penyaliban Yesus itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Nubuat nama Bang ya? Nubuatan, iya. Seperti nubuatan kedatangan Yesus, itu kan tergenapi sendiri oleh karena Yesus. Sekalipun kita lihat bagaimana posisi Kaisar Herodes pada saat itu memerintahkan untuk menghilangkan nyawa seluruh bayi yang lahir di tanah Bethlehem di mana Yesus itu lahir. Pada akhirnya Yesus tetap lahir. Jadi tetap sekalipun sekuat tenaga manusia membelokkan atau kemudian membuat rancangan sendiri, tetap nubuat dari Allah itu harus terjadi. Itu sudah menjadi salah satu bukti. Sama seperti penyaliban. Itu yang aku nggak tahu tadi Bang. Gue pikir masih bisa dielakkan. Berarti emang udah nggak bisa, emang diharuskan berarti kan ya?
Nubatan itu harus terjadi sekalipun diapain, udah bukti, masalahnya udah ada bukti, udah ditolong, udah nggak cuman Petrus, Pilatus juga secara tidak langsung ya ketika berusaha secara tidak langsung untuk membuat Yesus mengakui supaya dia tidak disalibkan. Yesus tetap nggak mau, tetap akhirnya disalibkan gitu. Bahkan Pilatus sendiri kan gitu, sama gitu. Oke bang, thank you bang, terjawab bang. Berarti emang nggak bisa dielakkan kan? Betul, karena dengan kematian Yesus di kayu salib justru musuh yang paling utama dalam manusia yaitu maut itu dikalahkan oleh Yesus. Makanya di dalam Alkitab berulang kali dikatakan Yesus telah mempersiapkan kemah yang baru, karena ketika kemah di bumi yang kita diami ini dibongkar, kita tidak perlu khawatir karena kita punya tempat kediaman yang kekal, yaitu di sorga. Karena Yesus yang mengubah kita yang fana ini menjadi serupa dengan Dia yang mulia. Justru dengan kematiannya maut itu dikalahkan gitu. Karena itulah satu-satunya yang memang menjadi musuh utama manusia, karena upah dosa adalah maut. Begitu bro. Oke bang, thank you bang, terjawab bang. Terima kasih, Tuhan berkati ya. Gak apa-apa, Bro Rohis juga sopan kok. Kita nggak perlu mempermasalahkan dengan pertanyaan, karena sejatinya pertanyaan itu bergantung dengan yang menanya. Kalau pertanyaan sebagus apapun tapi yang nanya tengil coba, ya kan? Gak bagus. Jadi tetap harus memperhatikan dan juga kita harus tetap menghargai yang bertanya. Ya teman-teman, kita apresiasi Bro Rohis yang dengan berusaha tetap santun dan tetap mendengar jawaban sampai dengan selesai, dan memang dia hanya ingin mengetahui jawaban, dan itu kita harus salut. Thank you ya Bro Rohis ya, God bless. Kita lanjut ya. Ya betul, memang kalau dalam logika juga sesuatu yang sudah terjadi tidak perlu diandai-andaikan. Sesuatu yang sudah terjadi ya sudah terjadi, nggak bisa diputar balikan ya. Ibaratnya nasi jadi bubur ya nggak bisa bubur jadi nasi lagi ya, betul nggak? Nasi itu jadi bubur ya udah, ibaratnya ungkapan seperti itu gitu ya. Kita lanjut ya teman-teman semuanya. Mana ini yang saya naikkan? Ada nama aku namanya Malaikat Maut. Gue jadi agak ragu untuk menaikkan, takut beneran. Shalom Live Selfie Liana, kepencet ya Kak Selfie? Ada kepencet. Kepencet ya. Oke. Gak apa-apa. Makanya kalau ketep-tep kepencet ya guys ya. Banyak yang pencet ya kayaknya nih, kalau misalkan gua naikin satu-satu kayaknya banyak yang pencet nih. Soalnya banyak yang cuman kelihatan di sini ngasih tap-tap layar sampai 1000, bahkan kayak tadi Kak Selfie itu. Berapa tuh tap-tap layar 1000? Banyak juga Kak Selfie. Kuat itu tangan, jari. Oke, kita lanjut ya guys. Saya berapa? Udah kayak nanya ini ya. Banyak lah. Shalom Dap, Uni Rifa naik kemana dia? Aduh. Shalom Uni Rifa. Shalom Uni Rifa bukan? Shalom Dap. Shalom Dap. Gue kepencet. Lo kepencet juga. Kepencet juga. Oke, gue turunin. Yang komen Uni Rifa jadi gue kasih Shalom Uni Rifa. Kocak. Oke, kita lanjut ya. Jangan disengajain kepencet dong. Jadi banyak banget, 25 nih kayaknya sengaja nih. Shalom Kyrie eleison. Shalom bang. Ini kayaknya kepencet ini habis tap-tap layar. Wah, bohong lu. Ikut-ikutan lu. Serius. Tapi kalau berhubung naik, mau nanya deh satu. Ada juga sih yang pengen ditanyain. Ya. Silakan. Mau nanya sedikit bang. Pertama shalom, saya Kristen. Mau nanya, kalau dalam pandangan Katolik nih ya, Melkisedek itu apa betul Kristofani dari Allah sebelum dia inkarnasi, atau dia hanya manusia biasa? Itu aja sih bang yang mau saya tanyain. Sejauh dari mana saya mempelajari, dan Coach Charles juga pernah menjelaskan bahwa itu bukanlah Kristofani. Tidak pernah ada ajaran Bapak Gereja mengajarkan Kristus sebagai Melkisedek sebagai Kristofani, nggak pernah. Kecuali kalau misalnya ada Bapak Gereja yang ini mungkin saya harus koreksi ya di kemudian hari. Tapi bagaimana kita memahami Melkisedek itu adalah tipologi. Tipologi ya, sama seperti Musa adalah tipologi. Musa kan bukan Kristofani kan? Bukan Kristus kan? Musa adalah tipologinya Yesus. Gitu. Adam tipologinya Yesus. Kebalik Yesus tipologinya Adam. Aduh maaf guys. Kebalik.
Maaf. Ampura. Jadi seperti itu. Jadi Yesus adalah tipologi Adam. Dari mananya? Ya, dia sebagai Adam yang baru. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, ya kan? Ketika perikop Yesus dan Adam, gitu. Nah, itu tipologi. Musa itu juga, Yesus tipologinya adalah Musa. Jadi itu dikatakan Melkisedek adalah tipologi, gitu. Bukan Kristofani, bro ya. Jadi kurang tepat kalau Kristofani. Kalau dikatakan, oh tapi kan Melkisedek imam yang ini. Oh ya, tapi bukan berarti Kristofani. Karena sekali lagi tidak pernah ada pengajaran dari Bapak Gereja atau tafsiran dari Bapak Gereja yang mengajarkan Melkisedek adalah Kristofani. Gitu, Bro Kyrie Ellison. Mungkin. Oke. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama dari awal sampai habis mengikuti dan menyaksikan diskusi agama ini. Dan kita bisa mengetahui serta menyimpulkan bahwa sesungguhnya Alkitab ini seluruhnya mulai dari perjanjian lama dan perjanjian baru merupakan wahyu Allah. Semuanya merupakan wahyu Allah dan tidak ada satupun bagian yang merupakan yang tidak wahyu Allah, tetapi semuanya tanpa terkecuali. Hanya saja ada yang merupakan perkataan Allah sendiri dan merupakan perkataan langsung Tuhan Yesus sendiri, dan ada yang merupakan wahyu yang diwahyukan Allah melalui nabi dan juga yang diwahyukan melalui para rasul. Nah, firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan. Nah, jadi semua tulisan yang diilhamkan Allah, ya. Jadi semua tulisan yang ada di dalam kitab suci itu diilhamkan Allah. Oleh karena itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi oleh karena firman Tuhan ini diwahyukan oleh Tuhan sendiri, maka firman Tuhan itu bermanfaat bagi manusia. Itu sebabnya setiap orang percaya selalu dianjurkan untuk membaca firman Tuhan, untuk membaca kitab suci, untuk mempelajarinya. Agar apa? Agar semua orang percaya bisa hidup seturut dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.